Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para peserta sekolah Umroh Salimah, Sonia, Bapak Ibu yang untuk mengawali kegiatan Somiah pada hari ini, kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita memuji dengan pujian-pujian yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya lah hingga kita pada pagi hari ini bisa bertatap muka via Zoom dalam rangka bertolabul ilmi. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, waktu yang kita gunakan saat ini untuk tolabul ilmi ini, Allah berkahi. Dan semua urusan kita, seluruhnya, baik urusan dunia dan akhirat, juga Allah berkahi dan Allah bimbing selalu. Kemudian kita juga mari mengaturkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia jalannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini di pertemuan yang kedua Somiah ini ya. Jadi hari ini adalah Somiah pertemuan yang kedua. Insya Allah saya ataupun kami akan membahas terkait fikih safar gitu ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kegiatan rihlah atau bepergian dalam Islam, kemudian kita mari mulai mengupas terkait atau membahas terkait fikih safar. Karena walau bagaimanapun ketika kita saat bepergian ataupun safar ada beberapa kewajiban yang harus terus kita laksanakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Tetapi di situ ada keringanan-keringanan dari syariat. Jarak Teh Yuni, nggak ada suaranya? Iya, Afan, mungkin Ustadznya lagi ada kendala jaringan ya. Tadi putus-putus ya. Iya, ya. Ya, sekarang Ustadznya sedang kembali join bergabung. Jadi mohon ditunggu ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada kendala jaringan ke Ustadznya ya. Jadi putus-putus. Sambil nunggu jaringan, silahkan link absen sudah di-share ya di kolom chat. Jadi isi dulu link absennya ya, sambil nunggu Ustadz sinyalnya kembali. Ya. Baik. Enggak ya, Bapak Ibu yang belum mengisi link absennya boleh mengisi sekarang, ada di kolom chat. Mohon maaf, tadi jaringan terputus. Apa sekarang sudah bisa bergabung, kemudian suaranya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terjelas. Oke, terima kasih. Insya Allah pada pagi hari ini, saya ulangi, insya Allah kami akan membahas atau kita akan membahas terkait fikih safar, gitu ya. Karena walau bagaimanapun saat kegiatan safar ada kewajiban-kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, yang harus kita tetap laksanakan.
Nah, kemudian juga tentu di dalam safar itu syariat memberikan keringanan. Karena nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit ya terkait fikih safar itu sendiri. Insya Allah pada pagi hari ini ya kita akan membahas seputar pengertian safar, kemudian juga batasan-batasan safar, baik itu batasan waktu maupun batasan jarak, ya bisa dibilang menjadi seorang musafir itu, apakah ada batasan waktunya, kemudian adakah juga batasan jaraknya gitu ya. Kemudian juga kita akan membahas terkait syarat dalam bepergian atau safar. Kemudian juga kita akan membahas apa saja sebetulnya keringanan dari syariat atau keringanan yang diberikan oleh syariat kepada seorang musafir gitu ya. Kemudian juga sebetulnya apa hikmah ataupun keutamaan di balik kegiatan safar atau di balik status seorang musafir. Supaya lebih mempermudah Bapak Ibu dalam menyerap Kenapa apa dia yang kenapa nggak dari tadi? disampaikan. Izinkan untuk berbagi layar terlebih dahulu. Oke, ini apa sudah terlihat layarnya Teh Yunika? Di layar sudah terlihat? Sudah. Oke, Sudah. sebetulnya apa yang dimaksud safar gitu ya. Nah, ini ada beberapa pengertian yang dikemukakan baik secara bahasa maupun istilah gitu ya. Safar sendiri secara bahasa artinya adalah wadhun wan kasyaf. Eh, Maksudnya itu adalah jelas dan tersingkap. Ini termaktub di dalam Al-Mu'jam Al-Wasit. Nah, kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Minhah Al-A'lam menyatakan bahwa safar disebut demikian karena safar itu akan menyingkap kelakuan dan akhlak para musafir yang sebelumnya tak terlihat menjadi tampak. Nah, kenapa safar itu artinya adalah wadhun wan kasyaf, jelas dan tersingkap. Karena memang ketika melakukan perjalanan, ya tabiat seseorang atau tabiat asli dari seseorang itu akan tampak, akan terlihat. Apakah orang tersebut adalah orang yang penuh eh, kesabaran, gitu ya, penyabar, kemudian juga apakah orang tersebut eh, suka menolong orang lain dan lain sebagainya. Disebut safar ini karena memang saat seseorang itu melakukan perjalanan jauh bersama orang lain, gitu ya, Apa? pastilah akan tampak itu bagaimana dia memperlakukan orang lain. Uh, Kemudian juga bagaimana kita itu bisa melihat ketabahannya, keuletannya, kemudian juga mungkin akhlak buruknya ataupun kelemahan-kelemahan lainnya. Karena memang ketika kita melakukan perjalanan atau safar penuh dengan suasana hati yang tidak tidak karuan gitu ya. Kemudian juga pikiran yang tidak fokus dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi beban tersendiri sehingga ketika safar ya kalau orang yang aslinya itu memang penyabar baik saat
berada di banyak orang gitu ya, di hadapan banyak orang ataupun saat sendiri gitu ya, dia itu memang tabiatnya penyabar, maka dia ketika safar pun akan bisa lebih sabar dengan keadaan-keadaan dan kesulitan-kesulitan yang dia dapat. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan, safar secara bahasa juga berarti adalah qat'ul masafah al-ba'idah, yaitu memangkas jarak yang jauh. Secara istilah, ya, safar adalah al-khuruj ala qasdi qat'i masafatil qasar asy-syar'iyyah fama fawqaha. Keluar dengan tujuan menempuh jarak minimal secara standar syar'i yang sudah boleh mengqashar sholat. Dalam Mu'jam Lugha al-Fuqaha, berarti juga safar adalah al-khuruj an imarati mautinil iqamah qasidan makanan yab'udu masafah yasihu fiha qasar. Keluar bepergian meninggalkan batas bangunan terakhir dari negeri mukim dengan maksud menuju tempat yang jarak antara negeri mukim tadi dengan tempat tujuan membolehkan orang yang bepergian tersebut untuk mengqashar sholat. Jadi secara istilah safar itu pertama adalah pepergian dengan tujuan menempuh jarak yang sudah di apa namanya itu disampaikan minimal jaraknya atau standar minimal jaraknya ya sesuai syariat gitu ya. Kemudian juga bepergian ini adalah meninggalkan kampungnya atau daerahnya. Katakanlah kalau kita ini di Indonesia sekarang bisa sebut dengan kabupaten atau kota gitu ya. Maka ketika seseorang keluar dari kabupaten atau kotanya dan akan menempuh jarak minimal atau standar minimal gitu ya dalam syariat sehingga bisa disebut safar, maka itulah kegiatan safar itu sendiri. Tapi sebetulnya dari Rasulullah SAW pun tidak ada secara eksplisit menyebutkan batasan-batasan waktu maupun batasan-batasan jarak. Terkadang Rasulullah SAW mengqashar sholat itu ketika beliau melakukan perjalanan selama 19 hari. Semuanya setiap hari itu sholat-sholat yang 4 rakaat diqashar oleh Rasulullah. Kemudian juga pernah Rasulullah satu ketika tinggal ataupun apa namanya melakukan safar ke Tabuk dan beliau mengqashar sholat selama 20 hari. Kemudian tetapi para ulama ya itu menjadikan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sebagai standar-standar minimal, baik itu dalam minimal waktu bisa disebut safar maupun minimal jarak bisa disebut safar. Jadi intinya bisa dikatakan safar itu ketika orang tersebut diperbolehkan mengqashar sholat yang memiliki jumlah rakaat sebanyak 4 rakaat ya. Nah, itu standarnya. Kalau misalkan dengan jarak tertentu atau dengan waktu tertentu ya, kita sebagai muslim sudah dibolehkan untuk mengqashar sholat, maka itulah sebetulnya dihitung sebagai jarak maupun waktu dalam melakukan safar. Nah, batasan batasan jarak safar yang bisa kita ketahui dari para ulama gitu ya. Di antaranya ya ada beberapa dan para ulama berbeda pendapat mengenai batasan jarak. Kita berbicara dulu tentang batasan jarak.
Yang pertama, ya, jarak disebut safar jika telah mencapai 4 burud, yakni 16 farsakh atau kurang lebih sekitar 86 km. Inilah pendapat dari mayoritas ulama dari kalangan Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Nah, dalil ini ya mereka dapatkan dari hadis wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya sittata asyra farsakhan. Nah, dulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengqashar sholat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh jarak 4 burud, nah, yaitu 16 farsakh. Nah, kalau apa sih sebetulnya yang dimaksud burud ya? 4 burud. Yang dimaksud 4 burud itu adalah perjalanan 2 hari dengan ditempuh menggunakan jalan kaki gitu ya, dengan ditempuh menggunakan kaki. Artinya berjalan kaki selama 2 hari perjalanan. Dan yang dihitungnya itu bukan 24 jam, tapi hanya waktu siangnya saja. Karena ketika itu ya di zaman itu memang ketika menyebutkan jarak tempuh itu tidak menggunakan kilometer seperti sekarang ini, tidak menggunakan meteran seperti sekarang ini, tapi menggunakan estimasi waktu. Nah, kira-kira jarak tempuhnya itu adalah selama 2 hari. Tapi dihitungnya itu ketika siang harinya saja. Karena malam hari mereka itu beristirahat dan tidak melanjutkan perjalanan. Dan kurang lebih perjalanan selama 2 hari ditempuh dengan berjalan kaki maupun dengan tunggangan kuda ataupun unta dengan jalan yang biasa saja, tidak terlalu cepat gitu ya. Itu kurang lebih kalau kita konversi ke dalam jarak saat ini yang kita gunakan ya, hitungan jarak itu yaitu sekitar kurang lebih 86 kilo. Ada juga yang mengatakan 88 kilo. Tapi kalau di mazhab Syafi'iyah gitu ya, ini masyhur kurang lebih sekitar 86 kilometer. Nah, ketika orang akan menempuh perjalanan dengan jarak yang ditempuh itu minimal 86 kilometeran, maka dia sudah statusnya menjadi seorang musafir. Nah, kemudian kapan sebetulnya dianggap menjadi seorang musafir? Apakah ketika orang tersebut mulai keluar dari tempat tinggalnya, ataukah mulai keluar dari kota di mana dia tinggal? Maka dalam hal ini yang paling rojih adalah dihitung ketika orang tersebut sudah keluar dari kota di mana dia tinggal. Contoh katakanlah ketika orang tersebut tinggal di Jakarta gitu ya. Maka ketika dia ingin menempuh katakanlah ke kota Bandung, itu sudah lebih dari 86 km. Tetapi ketika dia masih berada di dalam kota Jakarta, dia belum bisa mengqashar sholat. Jadi ketika mengqashar sholat itu sudah bisa dilakukan ketika dia keluar dari kota Jakarta. Sudah melewati batas kota Jakarta dan jarak yang akan ditempuhnya pun lebih dari 86 km, maka saat perjalanan itulah ketika dia sudah keluar dari kota Jakarta, dia baru bisa melaksanakan sholat qashar atau mengqashar sholatnya gitu ya. Kemudian disebut safar juga jika telah melakukan perjalanan dengan berjalan selama 3 hari 3 malam. Dan ini pendapat dari ulama Hanafiyah. Dalil mereka adalah hadis dari Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'ah
salasata ayyamin illa ma'adil mahram. Janganlah seseorang itu bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya ini adalah seorang wanita ya tidak boleh bersafar kecuali bersama mahramnya. Dan di situ disebutkan ya bersafar itu kurang lebih selama 3 hari. Ini adalah pendapat daripada para ulama Hanafiyah. Kalau kita hitung atau konversi ke jarak yang kita ke satuan jarak yang kita gunakan hari ini, 3 hari 3 malam ini kurang lebih sekitar 120 sampai 130 kilometer gitu ya. Kalau tadi 2 hari itu 4 urut ya 16 farsah itu kurang lebih sekitar 86 kilometeran. Kemudian juga ada hadis yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailatan lil muqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam sebagai jangka waktu mengusap khuf bagi musafir. Sedangkan sehari bagi yang mukim. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis inilah para ulama, terutama ulama Hanafiyah berpendapat ya bahwa jarak safar itu ya minimal adalah 3 hari 3 malam. Kemudian sebetulnya ada juga beberapa ulama atau pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada batasan untuk jarak safar. Ya, yang ketiga ini pendapatnya mengatakan tidak ada batasan untuk jarak safar. Selama sudah disebut safar, maka sudah boleh mengqashar sholat. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan mazhab Zahiri. Nah, ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menempuh jarak kurang dari yang tadi disebutkan. Namun ketika itu beliau sudah mengqashar sholat. Nah, jadi ada hadis ya an Yahya bin Yazid al-Hunai qala sa'altu Anas bin Malik an qasri shalah faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyal aw thalathati farasikh syu'batu syab shalla rak'atain. Dari Yahya bin Yazid al-Hunai, ia berkata, aku pernah bertanya pada Anas bin Malik mengenai qashar salat. Anas menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menempuh jarak 3 mil atau 3 farsah. Syu'bah ragu akan penyebutan hal ini, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat atau mengqashar sholat. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya untuk batasan jarak ya, yang pertama pendapat mengatakan, dan ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah gitu ya. Yang pertama jaraknya adalah minimal menempuh sejauh 16 farsah. 16 farsah itu adalah 4 burut gitu ya. 2 hari perjalanan dihitung ketika siang hari saja dengan berjalan kaki. Atau kurang lebih kalau kita gunakan satuan jarak pada hari ini adalah sekitar 86 km. Kemudian yang kedua, pendapat lain mengatakan yang kedua ini adalah yang dikemukakan oleh para ulama Hanafiyah. Batas jarak safar itu adalah sekitar jarak tempuhnya adalah sekitar 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Kalau kita gunakan satuan jarak pada hari ini kurang lebih sekitar 120-an sampai 130 km. Kemudian selanjutnya ada juga para ulama yang berpendapat bahwa sebetulnya tidak ada batasan jarak safar. Selagi perjalanan tersebut sudah bisa disebut dengan safar,
maka itu adalah kegiatan safar. Karena kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya dengan jarak yang kurang dari apa yang tadi disebutkan di awal, itu Rasulullah sudah mengqashar sholat. Jadi kita patokannya untuk menentukan batas jarak safar adalah dengan boleh atau tidaknya atau sudah diperbolehkan atau belum kita mengqashar sholat. Dan kita ketahui dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah melakukan qashar sholat itu dengan berbagai gambaran atau berbagai macam kondisi gitu ya. Tidak ada secara eksplisit mengatakan Rasulullah itu bahwa batas jarak safar adalah sekian, sekian, sekian. Itu tidak ada. Dalil ketiga tadi juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu an qala Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bidzil Hulaifah raq'atain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat di Madinah 4 rakaat dan di Zulhulaifah, saat ini kita sebut Bir Ali, sholat sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal jarak antara Madinah dan Bir Ali itu hanya sekitar 3 mil. Nah, tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak memberikan batasan untuk jarak safar, tidak juga memberikan batasan waktu ataupun tempat. Nah, berbagai pendapat yang diutarakan dalam masalah ini sebetulnya adalah saling kontradiksi gitu ya. Dan dalil yang menyebutkan adanya batasan tidak bisa dijadikan alasan karena saling kontradiksi atau berlawanan. Tapi ya mayoritas penduduk Indonesia menganut mazhab Syafi'iyah, dan dalam mazhab Syafi'iyah untuk batas minimal atau batas ya minimal jarak bisa disebut safar itu adalah ketika orang tersebut akan menempuh jarak lebih dari 86 km. Jadi di bawah 86 km kalau menurut mazhab Syafi'iyah itu belum bisa dikatakan sebagai kegiatan safar dan belum bisa mendapatkan keringanan-keringanan di dalam bersafar. Kemudian kita sekarang bahas batasan waktu dalam safar. Kalau tadi kita membahas batasan jarak, sekarang kita membahas terkait batasan waktunya. Sebetulnya berapa lama waktu untuk kita bisa atau diperbolehkan mengqashar sholat gitu. Jadi orang itu ya dikatakan sebagai seorang musafir berapa lama gitu ya. Kemudian bagaimana niatnya ketika orang tersebut misalkan melakukan perjalanan tetapi ketika sudah sampai di tempat tujuan dia niatnya untuk mukim. Nah, kita akan bahas. Kalau masih dalam perjalanan, ya itu masih boleh mengqashar sholat terus-menerus, meski untuk waktu yang lama. Batasan berapa lama seseorang boleh tetap menjamak dan mengqashar sholatnya itu ada beberapa perbedaan juga pendapat di antara para fuqaha. Yang pertama, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa berlakunya jamak dan qashar bila menetap di suatu tempat selama 4 hari, maka selesailah masa jamak dan qasharnya. Nah, ini pendapat ini diambil dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan haji wada di tahun ke-10 Hijriah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 12 Zulhijjah selama 4 hari beliau berturut-turut mengqashar sholatnya, mengqashar sholat
yang memiliki jumlah rakaat sebanyak 4 rakaat. Isya, kemudian asar, zuhur gitu ya. Rasulullah qashar. Kemudian yang menariknya, setelah selesai prosesi haji, ya, jadi beliau tadi selama 4 hari ini ketika beliau di Mekah, ketika beliau di Arafah, ketika beliau di Muzdalifah, ketika beliau di Mina, selama 4 hari ini beliau qashar. Kadang jamak qashar gitu ya. Nah, kemudian juga yang menarik itu bagaimana ketika Rasulullah itu setelah menyelesaikan rangkaian haji, beliau masih tetap mukim atau tinggal atau menetap di kota Mekah. Jadi tidak langsung pulang ke Madinah. Dan selama beberapa hari beliau menetap di Mekah pasca ibadah haji, beliau mulai menggenapkan sholatnya, tidak lagi meringkas sholat. Artinya beliau hanya mengqashar sholat ketika 4 hari pertama tadi di awal-awal prosesi atau puncak prosesi ibadah haji. Kemudian setelahnya ketika beberapa lama masih menetap di Mekah, beliau sudah tidak lagi mengqashar sholat. Artinya di sini para ulama, terutama dalam hal ini adalah para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat batas waktu safar kurang lebih sekitar 4 hari gitu ya. Karena setelah itu Rasulullah tidak lagi mengqashar sholatnya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa waktu safar itu kurang lebih sekitar 15 hari. Nah, ini adalah apa yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Mereka berpendapat bahwa masa berlakunya jamak dan qashar bila menetap di suatu tempat selama 15 hari, maka selesailah masa jamak dan qashar. Langsung masih dijemur. Tapi ya tingkatkan lagi atau pertahankan aja. adapun musafir yang tidak akan menetap, maka ia senantiasa mengqashar sholat selagi masih dalam keadaan safar. Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Tabuk 20 hari mengqashar sholat. Disebutkan juga oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di sebagian safarnya 19 hari, sholat 2 rakaat, dan kami jika safar 19 hari, sholat 2 rakaat. Tetapi jika lebih dari 19 hari, maka kami sholat dengan sempurna. Hadis riwayat Bukhari. Jadi memang ada beberapa pendapat karena Rasulullah SAW pun tidak secara eksplisit mengatakan bahwa batas safar ini adalah sekian hari, sekian hari, sekian hari. Gitu. Tidak. Tapi Rasulullah kadang di satu kondisi atau di satu hari beliau mengqashar sholatnya. Misal seperti tadi selama 4 hari ketika haji wada. Kemudian ketika di Tabuk selama 20 hari. Kemudian ketika melakukan safar lainnya, beliau kadang mengqashar 19 hari. 19 hari beliau mengqashar sholatnya gitu ya. Jadi ada beberapa pendapat yang dirumuskan oleh para ulama merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita bisa lebih luas sebetulnya, lebih luas terkait waktu dalam melakukan safar. Ya, kadang ada orang yang melakukan safar, oh saya disebut safar hanya 3 hari 3 malam, atau 4 hari, atau 19 hari. Nah, setelah ini kita punya gambaran bagaimana adanya berbagai macam pendapat itu dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak menjadi isu yang begitu mendasar. Nah, kesimpulannya, jika niatnya mukim selama 4 hari atau kurang dari itu, selama itu boleh mengqashar sholat. Kemudian jika niatnya mukim lebih dari 4 hari,
hati-hatinya sholatnya dikerjakan secara sempurna, tidak dikosor lagi. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Kemudian, jika masih dalam perjalanan safar atau tidak berniat untuk mukim, misal berkata, besok aku akan safar lagi, ya. Selama itu boleh mengkosor sholat meski untuk waktu yang lama. Begitu. Terus kemudian ada sebetulnya syarat bisa dikatakan safar dan syarat bisa orang tersebut mendapatkan keringanan dalam pepergiannya. Ya, di antaranya yang pertama itu menempuh jarak minimal secara syar'i. Nah, menurut jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali. Nah, yang tadi itu yang kami sampaikan, yang paling kuat ataupun pendapatnya yang paling rojih dan menurut jumhur ulama itu adalah yang safar dengan jarak 4 burut atau 16 farsah atau kurang lebih sekitar 86 km. Kemudian yang kedua itu bermaksud menuju tempat tertentu sejak mulai safar. Kemudian yang ketiga telah meninggalkan tempat mukim, rumah terakhir di kota atau batas kota. Jadi kalau masih dalam rumah kita, belum keluar dari rumah kita, ataupun masih dalam lingkungan kampung kita, itu belum bisa dikatakan safar. Bisa dikatakan safar ketika dia sudah melewati batas daripada tempat tinggalnya. Dalam hal ini kota ataupun kabupaten. Ya. Kemudian syaratnya juga bukan safar maksiat. Artinya bukan asyan di safari, yaitu sejak awal safar berniat maksiat. Kalau dari awal niatnya akan melaksanakan atau melakukan maksiat, maka perjalanan tersebut tidak bisa dikatakan safar secara istilah syar'i dan juga tidak mendapatkan keringanan-keringanan di dalam pepergian. Nah, terus kemudian ada yang menarik Bapak Ibu, ya, ada yang menarik bahwa safar itu merupakan sebagian dari azab. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika melakukan safar, seseorang akan banyak mendapatkan keletihan, kemudian juga rasa capek, lelah, kemudian juga tekanan suasana yang menekan gitu ya, baik itu pikirannya maupun perasaan hatinya dan lain sebagainya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, as-safaru qit'atun minal azab yamna ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Safar adalah bagian dari azab atau siksa. Ketika safar, salah seorang dari kalian akan sulit makan, sulit minum, dan tidur. Jika urusannya telah selesai, bersegeralah kembali kepada keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah. Makanya kenapa ketika kita bepergian atau safar itu, yang kita rasakan adalah bad mood ya, tidak selera untuk makan, tidak selera untuk minum, kemudian juga untuk tidur pun tidak begitu nyaman dan nyenyak, karena memang itu adalah sunnatullah dalam bepergian. Ada hal-hal yang memberatkan ataupun beban yang dia dapat. Nah, yang dimaksud azab dalam hadis ini adalah rasa sakit yang timbul dari kesulitan yang dihadapi ketika berkendaraan dan berjalan sampai harus meninggalkan hal-hal yang disukai. Kemudian juga disebutkan bahwa seorang musafir akan sulit makan, minum, dan tidur ini karena 3 hal ini adalah 3 rukun kehidupan. Ya, di mana ketika safar itu akan sulit semuanya, akan capek, dan inilah siksaan sebetulnya yang dirasakan. Ya, 3 hal dalam kehidupan yang asas gitu ya, makan, minum, tidur. Nah, ini saat safar semuanya itu kurang selera gitu ya. Kemudian juga
anjuran untuk bersegera kembali dari safar kepada keluarganya ketika urusan safarnya telah selesai. Di dalam hadis tadi ya disampaikan juga bahwa ketika kita sudah menyelesaikan berbagai macam urusan sehingga kita itu melakukan safar tersebut, maka bersegeralah kembali kepada keluarga. Karena itu adalah obat yang paling manjur. Ketika kita ingin merasakan ketenangan kembali, kenyamanan kembali, ketentraman kembali setelah safar, maka bersegeralah kita untuk pulang dan menjumpai keluarga. Solusi agar terlepas dari kesulitan tersebut adalah segera kembali dari safar ya. Ini juga sebagaimana ada riwayat dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi, wa annahu laisa lahu dawa illa sur'atas sair. Tidak ada obat atau solusi dari sulitnya safar selain mempercepat dalam melakukan perjalanan pulang. Nah, hadis ini mengandung pelajaran bahwa berpisah jauh dari keluarga tidaklah mengenakan jika safar yang dilakukan bukan hajat yang penting. Sunnatullah. Kemudian keringanan apa saja yang didapatkan oleh seorang musafir. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan pula mengenai hukum yang berlaku saat safar sebagai keringanan bagi musafir. Yang pertama, 3 hari 3 malam boleh mengusap khuf. Artinya ketika safar kita boleh menggunakan khuf. Khuf itu semacam alas kaki ya, seperti kaos kaki, tapi memang ini digunakan untuk meringankan seseorang dalam perjalanan sehingga tidak perlu lagi repot-repot ketika dia sudah bersuci dan saat berwudu ya dia tidak perlu membasahi kakinya, cukup mengusap khufnya saja. Kemudian yang kedua diperbolehkannya mengqashar sholat. Kemudian yang ketiga diperbolehkan menjamak sholat. Kemudian yang keempat, untuk kewajibannya melaksanakan sholat Jumat itu menjadi gugur, ya, jadi gugur kewajiban sholat Jumatnya dan diganti dengan sholat zuhur. Kemudian orang tersebut juga boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Kemudian juga yang keenam, bolehnya tidak berpuasa Ramadan. Dan yang sebetulnya bisa kita manfaatkan ketika kegiatan safar itu dan kita maksimalkan kegiatan tersebut adalah dengan memperbanyak zikir dan doa. Karena mustajabnya doa seorang musafir itu ya disebutkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Jadi doa seorang musafir itu satu di antara doa-doa yang mustajab. Nah, hadisnya salasu da'awatin mustajabat la syakka fihin da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladi. 3 waktu diijabahi atau dikabulkan doa yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang terzolimi, doa seorang musafir, doa orang tua pada anaknya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan safar, jangan sia-siakan dengan hal-hal yang mubah ataupun bahkan jangan sampai digunakan atau menggunakan waktu safar tersebut dengan hal-hal malah yang membuat dosa gitu ya, keharuman-keharuman. Tetapi mari kita gunakan waktu safar itu ya untuk lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara berzikir dan memperbanyak doa. Kenapa? Karena doa seorang musafir itu adalah satu di antara doa yang mustajab. Maka jangan sia-siakan ketika kita safar tersebut untuk terus memperbanyak doa. Bapak Ibu, para hadirin rahimakumullah, kami cukupkan pertemuan hari ini ya, insya Allah
pertemuan minggu depan atau pekan depan akan lebih membahas terkait tata cara sholat dalam safar gitu ya. Insya Allah nanti kita bahas bagaimana melakukan sholat dalam bepergian ataupun safar. Terkait itu sholat jama atau sholat kosor atau jamak kosor dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian. Kami aturkan terima kasih atas perhatiannya. Terus kami juga aturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kelas Sekolah Umroh Salimah ini atau di program Sekolah Umroh Salimah ini. Jazakumullah khair. Syukran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Mangga Teh Yunika. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz untuk pemaparan materinya. Mungkin untuk sekarang ada 5 menit untuk tanya jawab, mangga. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, ini ada Bu Yati. Boleh Bu Yati sudah raise hand, mungkin bisa open mic-nya ya Bu. Iya, terima kasih sebelumnya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya Ustadz, ini misalnya kita sebagai relawan medis gitu ya, bekerja di PMI, kemudian di waktu masuk menjelang zuhur dan asar, kondisinya kita masih mengurusi pasien sehingga tidak memungkinkan untuk bisa melakukan sholat gitu ya, karena misalnya ada yang kecelakaan dan sebagainya gitu. Nah itu bagaimana terkait dengan sholatnya? Apakah itu masuk kondisi safar, kemudian yang keduanya, bila mana kita sedang kondisi safar, kemudian masuk waktu sholat zuhur gitu ya. Kemudian kita misalnya menjamak takhirkan ke asar atau ya menjamak takhirkan ke asar. Akan tetapi ketika kita mau melaksanakan sholat zuhur dan asarnya ini, ternyata mohon maaf misalnya pakaian kita terkena najis. Kemudian kita coba untuk mencari pakaian gitu ya untuk bisa menggantikan pakaian kita, ternyata tidak tersedia misalnya di masjid atau musola yang kita tuju. Nah ini bagaimana Ustadz? Itu saja mungkin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan Ibu ya. Yang pertama, bagaimana kondisi untuk tenaga medis yang sedang merawat ataupun sedang menghandle ataupun sedang sedang artinya melakukan tindak medis gitu ya kepada seorang pasien dan itu darurat keadaannya sehingga tidak memungkinkan tenaga medis tersebut melaksanakan sholat zuhur maupun asar misalkan di waktu yang semestinya gitu ya. Nah, mungkin kita juga bisa mengambil apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa satu hari beliau itu dalam peperangannya bersama kaum muslimin, beliau meninggalkan beberapa sholat di waktunya gitu ya, hingga beliau mengkodok sholatnya di waktu yang lain. Itu kenapa Rasulullah lakukan? Karena dalam keadaan darurat, dalam keadaan berperang, dan Rasulullah bersama para sahabat tidak sempat melaksanakan sholat di dalam waktunya. Akhirnya Rasulullah mengkodok beberapa sholat di dalam satu waktu dan itu di luar waktu sholat yang sudah ditinggalkan tersebut. Maka kita juga bisa mengambil kesimpulan dengan kondisi tertentu sebetulnya kita juga masih diperbolehkan untuk mengkodok sholat. Salah satunya mungkin dalam keadaan darurat tadi, tenaga medis itu tidak bisa meninggalkan walaupun sebentar gitu ya.
tidak bisa meninggalkan pasiennya walaupun sebentar, karena memang perlu tindak medis yang sangat serius. Maka wallahu alam bisawab, menurut kami, wallahu alam bisawab, orang tersebut atau tenaga medis tersebut diperbolehkan untuk mengqadha sholat di waktu lain gitu ya. Tapi memang perlu catatan di sini ya, betul-betul tenaga medis itu tidak bisa meninggalkan pasien tersebut dan tidak ada penggantinya. Kalau ada penggantinya, lebih baik melaksanakan sholat terlebih dahulu, dan bisa juga untuk melaksanakan atau melaksanakan sholatnya tersebut secara jamak, digabung antara zuhur dan asar tersebut. Karena memang untuk jamak sholat pun tidak diharuskan ketika melakukan safar. Bisa juga dilakukan karena misalkan adanya hujan yang lebat, itu boleh kita menjamak sholat misalkan antara maghrib dan isya. Itu boleh menjamak sholat. Menjamak artinya menggabung, tidak mengkosor, tidak meringkas. Kemudian juga dalam hal-hal darurat itu juga diperbolehkan kita menjamak sholatnya. Itu yang pertama ya pertanyaan. Terus yang kedua, apakah boleh ketika kita dalam satu kondisi sedang berpakaian yang pakaian tersebut terkena najis gitu ya, dan kita dalam waktu yang sempit mepet untuk bisa melaksanakan sholat di waktu tersebut, tapi kita dalam kondisi berpakaian dengan pakaian yang terkena najis dan sulit mendapatkan gantinya gitu ya. Maka sebisa mungkin untuk sholat terlebih dahulu sebagai penghormatan terhadap waktu. Penghormatan terhadap waktu, waktu. Nanti itu sholatnya bisa diulang kembali. Wallahu a'lam bishawab, Ibu. Iya, yang tadi Ustadz untuk yang mengkode sholat, itu nanti dilakukannya ketika sudah waktu luang di satu hari itu atau di waktu besoknya bisa untuk zuhur asarnya itu. Baik. Ya. Bisa dilakukan segera mungkin ketika sudah dirasa waktunya itu luang. Ya, jadi sudah luang waktunya, sudah bisa beristirahat, sudah bisa kemudian bisa melakukan sholat juga, maka lakukan sholat qadha tersebut dengan segera. Tidak perlu nunggu di hari berikutnya, kemudian di waktu sholat yang kita tinggalkan sebelumnya. Jadi tidak mesti kita mengqadha sholat zuhur itu di waktu zuhur, tidak mesti. Bisa juga kita mengqadha sholat zuhur, mengqadha sholat asar di waktu malam, gitu. Jadi Rasulullah saat berperang itu meninggalkan waktu zuhur, asar, maghrib, beliau qadha semuanya di waktu isya. Baik, Ibu. Ya, Cukup. baik, terima kasih Ustadz. Ya, baik. Mungkin alhamdulillah sudah terjawab ya Bu Yeti untuk pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya Ustadz, terkait adanya ruksoh pelaksanaan sholat untuk musafir, ini hukumnya apa ya Ustadz? Jika kita tidak mengambil ruksoh tersebut. Mangga Ustadz. Punten sekali lagi Teh Uni. Teh Yunika. Jadi terkait adanya ruksoh pelaksanaan sholat untuk musafir, ini hukumnya apa ya Ustadz? Jika kita Baik. tidak mengambil ruksoh tersebut. Iya. Ruksoh sholat saat melakukan safar itu adalah sedekah dari Allah. Dan sepatutnya kita ambil keringanan tersebut. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi ketika kita sedang safar dan sudah mendapatkan keringanan dari syariat, maka ketika kita mengambil keringanan tersebut, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan, yang sangat-sangat dianjurkan. Walaupun masih boleh kita ya sholat secara tamam gitu ya, rakaatnya itu secara lengkap sih juga boleh. Tapi memang
afdolnya ketika kita mendapatkan keringanan, maka kita ambil keringanan tersebut. Yang sudah bisa menjawab, Ibu? Teh Yunika? Ya, Ibu Yusti ya, yang dari Yogyakarta, apakah sudah terjawab, Ibu? Dan untuk selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, Ustadz. Masih ada berapa ya? Empat pertanyaan lagi. Mungkin mau dijawab di sini atau di grup saja, soalnya waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya. Iya, betul. Udah pukul 9. Ya, mungkin kita akhiri dulu ya sesi tanya jawab. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Fauzan di grup nanti ya, Ibu ya. Iya, seperti sebelumnya kalau pertanyaan yang belum kejawab itu nanti jawabannya di-share di link grup WA ya. Ya, betul sekali. Mungkin untuk selanjutnya, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Fauzan telah memberikan jawabannya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Dan untuk selanjutnya, kita sebelum mengakhiri sekolah umroh ini, mungkin ada doa dari Ustadz Fauzan sendiri. Mangga Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir ya Allah ya Rabb. Allahumma barik umrana wa barik ulumana. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Fauzan untuk pembacaan doa di akhir sekolah umroh pagi ini. Dan mungkin untuk selanjutnya uh, ada pesan dari Bu Lince. Mangga kepada Bu Lince dipersilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu-Ibu semua, saya Lince dari PW Salimah, Jawa Barat. Terkait banyaknya yang bertanya, bagaimana sih kalau misalkan ikut umroh bareng Salimah dan kebaikan tur, apa boleh nabung? Nah, itu boleh sekali untuk bisa nabung, cuma diarahkan agar lebih dekat itu ke PD Salimah terdekat dulu, jadi ke Salimah daerah yang lebih dekat ibu-ibu, bapak-bapak, dan teteh domisili. Namun seandainya kalau ibu-ibu belum tahu informasi tentang Salimah, boleh nanti japri admin yang ada di grup WA atau bisa ke saya juga. Dan untuk PD yang misalkan belum ada koperasinya, jadi nanti bisa ibu-ibu, teteh-teteh nabung itu di Salimah daerah masing-masing, yaitu di Kosumanya. Jadi nanti Kosumanya mungkin membuka tabungan umroh. Namun apabila daerahnya belum ada Kosuma, itu nanti bisa ikut nabung langsung di kebaikan tur. Seperti itu. Mungkin itu aja penjelasannya. Jadi kalau misalkan
yang mau nabung masih ada kesempatan sekitar 6-7 bulan lagi kalau mau nanti ikut bareng berangkat sama Someah di Umroh Akbar itu. Jadi nabungnya itu bisa kalau misalkan belum ada Kosuma di daerahnya, Kosuma Salimah belum ada di daerahnya, bisa ikut nabung di Kebaikan Tur langsung. Tapi kalau misalkan udah ada, itu bisa di Kosuma daerahnya masing-masing. Kalau misalkan belum tahu, silakan belum tahu nih Kosuma daerahnya di mana, silakan japri ke admin yang ada di grup Someah di WA. Gitu aja Teh Yunita. Baik, terima kasih Bu Linca untuk Sama-sama. mengenai trip nanti ya. Mangga Ibu Bapak yang ingin bertanya juga boleh tanya di grup mungkin ya, atau ke admin langsung di grup Salima boleh. Ini ada pertanyaan rencana Umroh Akbar, mungkin nanti bisa dijawab di grup ya Bu Linca ya, untuk lebih lengkapnya lagi mengenai Umroh Milad Akbar Salimah. Nah, mungkin untuk sekarang sebelum mengakhiri Somea ini kita dokumentasikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, mangga Bapak Ibu boleh on cam, enggak. Enggak, ini ada 5 slide. Mungkin yang tidak ada kendala jaringan boleh di on cam terlebih dahulu ya. Saya hitung ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Wow. Ya. Syukuran ya, Vixen. Lagi ya, Bapak Ibu, untuk slide selanjutnya. Ya, yang nggak bisa on cam tidak apa-apa. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Ini ya, 1, 2, 3. Kameranya kemana aja sih? Lagi slide selanjutnya ya Ibu, masih ada 3 slide lagi. 1, 2, 3. Udah. Baik, Alhamdulillah Ibu, untuk dokumentasinya sudah selesai. Dan someahnya pun sudah selesai. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu untuk belajar ilmu syar'i ini dengan mudah ya Bapak Ibu. Insya Allah someh ini kan akan dilaksanakan seminggu sekali di hari Sabtu pagi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha syukran wa jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu. Mangga silahkan untuk leave dari Zoom meetingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi buat semuanya. Hatur nuhun.